صلوا معنا يا حضار صلوا معنا يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebuah kisah yang terjadi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, di mana setelah beliau mengumumkan dan memerintahkan agar seluruh kaum muslimin sedunia mengadakan haflah atau perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerahnya masing-masing pada tahun 580 Hijriah. Ada seorang saudagar kaya raya yang tinggal di sebuah pemukiman. Saudagar ini juga mendengar pengumuman sang sultan agar kaum muslimin tiap tanggal 12 Rabiul Awal mengadakan acara Maulid Nabi dengan membaca salawat Nabi dan sejarahnya. Maka saudagar ini sebelum tanggal 12 Rabiul Awal pergi ke pasar sendiri dan belanja makanan dalam rangka menjamu tamu saat diadakan peringatan Maulid Nabi di rumahnya dengan mengundang tetangga kanan kirinya. Tiap tahun dilakukan seperti itu. Saat ditanya pegawainya, kenapa harus ke pasar sendiri? Kenapa tidak menyuruh pegawainya saja untuk pergi ke pasar? Saudagar itu menjawab, saya pergi belanja ke pasar sendiri, itu saya lakukan demi cinta saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat dia diuji oleh Allah, dagangannya bangkrut, hartanya habis, bahkan untuk makan saja dia susah. Dan menjelang tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun itu, sebagaimana biasanya dia mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumahnya. Tahun itu dia tidak bisa lagi dikarenakan miskinnya. Suatu hari dia kelihatan bersedih dan murung di dalam kamar. Rupanya ada hal besar yang sedang dia pikirkan. Melihat wajahnya yang sedih itu, istrinya menghampirinya dan menenangkan jiwanya sambil berkata, "Kenapa Kakanda kelihatan murung dan tidak biasanya Kakanda bersedih seperti ini? Ada apa gerangan yang menjadikan Kakanda bersedih? Apakah Kakanda memikirkan harta kita yang habis?" Saudagar itu menjawab, "Wahai adinda istriku tercinta, saya bersedih bukan karena memikirkan harta kita yang habis, juga bukan karena tiap hari kita kekurangan makanan, tetapi saya bersedih karena saya tahun ini tidak bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumah kita. Saya bersedih karena tidak bisa mengundang tetangga kanan kiri untuk membacakan salawat dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kita." Istrinya yang salihah itu berkata, "Wahai suamiku, bagaimana pendapat Kakanda kalau saya bekerja serabutan atau sebagai pembantu di rumah orang kaya di kampung kita ini? Dengan begitu saya akan dapat uang dan uang itu bisa Kakanda gunakan untuk mengadakan acara Maulid Nabi di rumah kita." Suaminya menolak dengan berkata, "Jangan, aku tidak rela kalau engkau yang bekerja. Akan tetapi jika anak-anak kita yang bekerja, maka saya setuju." Tiba-tiba anak-anaknya pada datang dan menawarkan diri. Rupanya anak-anaknya sejak tadi menguping pembicaraan kedua orang tuanya ini. Maka berangkatlah keluarga ini ke rumah orang kaya yang ada di kampung itu dan menawarkan salah satu anaknya untuk bekerja selama 1 tahun dengan syarat uang gajinya diberikan di depan. Orang kaya itu setuju dan meminta anaknya yang paling besar untuk bekerja di rumah itu selama 1 tahun dengan gaji 10 dinar. Selanjutnya uang itu dibawa ke pasar dan belanja makanan, buah-buahan, gandum dan lain-lain. Setelah di rumahnya bahan makanan itu dimasak dan pada tanggal 12 Rabiul Awal dia mengundang tetangga kanan kiri agar hadir di rumahnya untuk membacakan salawat Nabi bersama-sama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Rupanya tetangganya itu tidak ada yang satupun yang mau datang. Ada yang alasan giginya sakit, ada yang beralasan ada keperluan dan kesibukan, yang intinya mereka tidak mau datang sejak dia menjadi orang miskin. Maka bertambah sedihlah hati si saudagar yang dahulunya kaya ini. Dia pergi ke kampung sebelah, juga tidak ada yang mau datang. Tapi pada saat dia berada di tengah jalan di luar kampung, dia bertemu dengan sekelompok orang bersurban putih-putih. Di antara mereka ada yang salah seorang bersurban hijau. Saudagar ini langsung menawari agar mereka sudi mampir ke rumahnya untuk membacakan salawat bersama-sama. Sekelompok musafir ini bersedia, bahkan sambil berjalan menuju rumahnya, saudagar itu mereka
bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah, saudagar ini mengeluarkan hidangan untuk disuguhkan. Setelah dipersilahkan untuk mencicipinya, para musafir ini hanya membuka tutupnya, tapi tidak ada satupun yang memakannya. Lalu ditutup kembali. Setelah beberapa saat, para musafir ini minta izin untuk pergi, melanjutkan perjalanannya, dan tinggal seorang. Betapa kagetnya saudagar ini saat melihat para musafir itu berjalan beberapa langkah, namun tiba-tiba menghilang. Maka salah seorang musafir yang masih bertinggal berkata, "Wahai saudagar, ketahuilah, kenapa mereka tidak memakan hidanganmu? Karena kami ini adalah malaikat yang mendapatkan perintah Allah untuk menemuimu, sedangkan ada di antara kami yang berpakaian hijau itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah berkata begitu, malaikat itu pun juga mohon diri dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mata. Hati keluarga ini benar-benar tegang melihat kejadian ini, dan betapa terkejutnya lagi setelah saudagar ini membuka tutup hidangan yang disiapkan untuk tamu tadi, karena buah-buahan, kue-kue dan makanan yang lain semuanya berubah menjadi emas murni yang mahal harganya. Semua orang di keluarga ini menangis dan sujud syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Maka menyebarlah berita ini ke seantero negeri. Bahkan Sultan Salahuddin sendiri sempat meninjau ke rumahnya dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk ikut menjaga harta saudagar ini. Selanjutnya dijuallah sebagian kecil dari emas itu, dan uangnya dipergunakan untuk menebus anaknya yang digadaikan dengan mempekerjakan selama 1 tahun tadi. Rupanya orang kaya yang mempekerjakan anaknya itu tahu akan berita yang dialami saudagar ini, maka anaknya itu dikembalikan begitu saja tanpa diminta uang sepeser pun sebagai ganti ruginya. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua yang rindu akan hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi kita, yang rindu ingin berziarah ke kuburnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sumber cerita Syababun Nabawi. Wallahu a'lam bissawab.